老仔，脖子上喜欢挂玉牌，香炉供台上摆，长大才开白。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 instrumentasi dengan sensor ultrasonik. Selanjutnya ada rangkuman hasil. Ini ada tabel Excel kalibrasi, lalu ada validasi, dan yang terakhir itu ada uji kinerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan skematik dari sensor ultrasonik, yang dimana saya akan menyebutkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan radio Uno, yang dimana ia sebagai otak atau microcontroller. Selanjutnya MMC, dia berfungsi untuk nantinya penyimpanan dari SD card itu sendiri. Selanjutnya di sini ada sensor kami, yaitu sensor ultrasonik. Selanjutnya di sini ada buzzer, yang dimana nantinya akan berfungsi yaitu dengan menyalakan bunyinya. Setelah itu di sini ada LCD, dimana akan menampilkan hari, waktu ataupun data yang diperoleh dari uji kinerja kami. Selanjutnya yaitu ada RTC atau real time clock, yang dimana berfungsi untuk memperoleh waktu. Tentang dimana kabel yang dihubungkan oleh Arduino Uno. Pada kabel ini yaitu dengan pin MISO yang dihubungkan pada MMC dengan pin MISO. Setelah itu pada kabel kedua di sini terdapat pin 11 atau MOSI. Kita hubungkan ke MMC dengan kode MOSI juga. Setelah itu MMC pada SCK kita hubungkan ke Arduino Uno dengan kode yaitu pin 13 atau SCK. Setelah itu MMC kita hubungkan yaitu pin 5 kita hubungkan ke Arduino Uno dengan pin D4. Setelah itu di sini ada kabel lagi pada Arduino Uno kita hubungkan, yakni dari sini kita hubungkan ke papan breadboard yang menyambung atau sejajar dengan resistor. Selanjutnya pada kabel MMC yang diletakkan pada MMC VCC kita letakkan juga pada papan breadboard. Setelah itu di sini ada GND atau ground, kita letakkan juga pada papan breadboard. Setelah itu di sini ada Arduino Uno yang dimana dengan pin dengan pin 5V kita hubungkan ke papan breadboard. Setelah itu di sini ada lagi pin SCL, kita hubungkan juga di breadboard yang sejajar dengan kabel jumper tadi atau sejajar dengan yang dihubungkan dari kabel si SDA ini. Setelah itu pada lampu atau LED kita sejajarkan dengan resistor, yang dimana resistor tadi menyambungkan dengan kabel yang berada pada Arduino Uno di sini. Setelah itu di sini ada sensor, yang dimana selanjutnya yaitu pada sensor ultrasonik, yang dimana pada pin VCC kita hubungkan ke papan breadboard positif. Setelah itu di sini ada pin freak, yang dimana kita hubungkan
si pinprick ini kita hubungkan ke Arduino Uno. Baik, selanjutnya yaitu pada sensor ultrasonik yang dimana VCC kita hubungkan dengan papan breadboard positif. Setelah itu di sini ada pin prick, kita hubungkan ke pin pada Arduino Uno. Ini kodenya di sini. Setelah itu pada sensor ultrasonik, yaitu di sini ada echo, kita hubungkan ke sini. Ke sini pada Arduino Uno yang dimana pin A0. Setelah itu di sini ada GND, yaitu kita hubungkan ke papan breadboard negatif. Setelah itu di sini kita lanjut ke LCD, yang dimana pada LCD kita pasangkan sejajar dengan kabel pada Arduino serta RTC. Pada RTC kita memasang dengan pin yang dimana SCL, SDA, VCC, dan GND. Pada SCL pada RTC, yakni SCL kita hubungkan ke ground, yang dimana akan dilakukan pemasangan jumper dengan kabel LCD tadi. Nih, sejajar. Setelah itu SCL kita hubungkan juga dengan samping dari SDA tadi. Dari LCD sejajar lurus dengan kabel dari si SDA dari RTC. Setelah itu VCC kita hubungkan ke positif, papan breadboard positif. Setelah itu GND kita hubungkan ke papan breadboard. Berikut itu dia tadi skematik atau freezing dari sensor ultrasonik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan atau latar belakang dari sensor ultrasonik. Penggunaan sensor jarak semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem otomatisasi dalam berbagai bidang seperti industri, transportasi, pertanian, hingga perangkat elektronik sehari-hari. Sensor jarak berfungsi untuk mendeteksi keberadaan atau jarak suatu objek tanpa perlu kontak langsung, sehingga mampu memberikan informasi yang cepat, akurat, dan aman dalam dunia teknologi modern. Sensor ini menjadi komponen penting karena dapat meningkatkan efisiensi kerja mesin, mengurangi resiko kesalahan manusia, serta mendukung penerapan sistem cerdas atau smart system. Perkembangan teknologi seperti robotika, kendaraan otonomi, dan alat ukur digital juga semakin memperluas pemanfaatan sensor jarak dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari sensor jarak atau sensor ultrasonik. Yang pertama, meningkatkan keamanan alat, kendaraan, atau sistem produksi. Yang kedua, mempercepat proses kerja karena sistem dapat beroperasi. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengukuran jarak. Yang keempat, menjadi alat navigasi penting pada robot atau kendaraan otonom. Yang kelima, membantu pengaturan jarak pada sistem parkir otomatis. Dan yang terakhir yaitu digunakan untuk mendeteksi posisi benda pada produksi industri. Karena sistem kerja sensor ultrasonik ini sudah otomatis, jadi dia sangat membantu para manusia juga sistem produksi lainnya. Selanjutnya di sini ada tujuan dari sensor ultrasonik atau sensor jarak. Yang pertama, mengukur jarak objek secara cepat dan akurat. Yang kedua, memberikan data pendeteksian secara real time kepada sistem. Jadi intinya real time ini nih waktu yang nyata. Yang ketiga, mendukung proses otomatisasi tanpa perlu campur tangan manusia. Yang keempat, meningkatkan keamanan dalam pengoperasian alat atau mesin. Yang kelima, mempermudah monitoring posisi atau keberadaan suatu objek. Baik, di sini saya akan mengenalkan alat-alat yang digunakan pada rangkaian
dari sensor ultrasonik atau sensor jarak. Yang pertama itu ada penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur jarak secara manual sebagai pembanding dengan hasil pembacaan sensor jarak. Lalu yang kedua itu ada balok kayu. Balok kayu berfungsi sebagai objek penghalang yang diletakkan di depan sensor untuk menguji jarak yang terdeteksi. Lalu di sini ada breadboard. Breadboard adalah papan rangkaian tanpa solder yang memudahkan pemasangan dan percobaan komponen elektronik. Jadi semua rangkaiannya nanti kita susun di breadboard. Lalu ada Arduino. Arduino itu merupakan microcontroller yang berfungsi sebagai otak rangkaian untuk mengolah data dari sensor dan mengendalikan output seperti LCD, LED, dan buzzer. Lalu ada LCD atau Liquid Crystal Display, digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran jarak atau informasi lainnya secara visual. Lalu ada RTC atau Real Time Clock, yaitu modul yang berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan waktu dan tanggal, biasanya digunakan jika data jarak ingin dicatat berdasarkan waktu. Lalu ada MMC. MMC itu Memory Card Module, digunakan untuk menyimpan data hasil pengukuran ke dalam kartu memori. Lalu ada sensor ultrasonik atau sensor jarak. Sensor yang ini berfungsi untuk mengukur jarak objek dengan memantulkan gelombang ultrasonik dan menghitung waktu pantulannya. Lalu ada resistor 110 ohm yang berfungsi untuk membatasi arus listrik. Biasanya digunakan bersama LED agar tidak rusak. Lalu ada buzzer. Buzzer adalah komponen yang menghasilkan bunyi, digunakan sebagai alarm saat jarak tertentu terdeteksi. Lalu ada LED, Light Emitting Diode, yaitu lampu kecil yang berfungsi sebagai indikator, misalnya menyala saat objek berada pada jarak tertentu. Lalu ada kabel jumper. Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan antar komponen di breadboard dan Arduino tadi. Lalu yang terakhir itu ada kabel port atau USB Arduino, digunakan untuk menghubungkan Arduino ke komputer sekaligus sebagai sumber daya dan untuk mengubah program. Jadi Arduino ini kita sambungkan ke laptop menggunakan kabel port ini. Terima kasih. Baik, di sini adalah tahap perangkaian sensor ultrasonik. Pertama-tama kita siapkan kabel jumper. Kita rangkai yang pertama yaitu pasangkan kabel jumper pada pin A4. Lalu kita letakkan pada breadboard. Lalu pasangkan kembali pada pin A5. Kita letakkan pada breadboard di samping A4 tadi. Lalu kemudian pasangkan kabel jumper lagi pada 5V. 5V itu 5V itu kita letakkan pada breadboard positif. Kemudian kita pasangkan kabel jumper lagi pada ground di samping A5 tadi, dan ground itu negatif. Kemudian kita pasangkan LCD
di mana LCD itu terdapat ground, VCC, SDA, dan SCL. Ground itu kita pasangkan pada breadboard negatif. Kemudian VCC itu pada positif. Kemudian SDA dan SCL itu menyesuaikan di sini. Kemudian kita pasangkan RTC di mana RTC itu terdapat ground, VCC, SDA, dan SCL. Ground itu kita letakkan pada sisi negatif. Lalu VCC itu sisi positif. Kemudian untuk SDA itu kita sesuaikan pada tadi, kita samakan. Lalu SCL-nya juga. Kemudian kita pasangkan MMC, dimana ini terdapat CS, SCK, MOSI, MISO, VCC, dan ground. Ground itu kita letakkan pada sisi negatif. Lalu VCC itu pada sisi positif. Lalu MISO itu kita letakkan pada pin Arduino nomor 12. Lalu MOSI itu kita letakkan pada pin 11. SCK kita letakkan pada pin 13. Dan CS itu kita letakkan pada pin 10. Kemudian kita pasangkan sensor ultrasonik, di mana ada VCC, trig, echo, dan ground. Kita letakkan ground itu di sisi negatif. Lalu echo itu di pin nomor 4. Triko itu di pin nomor 3. Dan VCC itu di positif. Baik, di sini kita akan memasangkan LED, resistor, dan buzzer pada papan breadboard dan Arduino Uno.
Pertama-tama kita akan memasangkan LED, di mana kaki yang panjang itu positif dan kaki yang pendek itu negatif. Kita pasangkan kaki yang panjang dan yang pendek itu negatif. Kemudian kita pasangkan resistor 110 ohm, dimana yang berwarna emas ini kita tancapkan pada di samping kaki LED, harus sejajar. Lalu kita pasangkan kabel jumper pada kaki resistor. Kita pasangkan kabel jumper pada kaki resistor ke arah pin 7. Kemudian kita pasangkan buzzer 1, di mana kaki yang panjang itu positif dan kaki yang pendek itu negatif. Kemudian kita pasangkan kabel jumper lagi sesuai dengan kaki buzzer. Lalu kita pasangkan pada pin ke nomor 6. Lalu kita pasangkan LED 2, di mana yang panjang itu positif dan yang pendek negatif. Lalu kita tambahkan resistor 110 ohm, di mana yang emas itu kita pasangkan di kaki LED, harus sejajar. Kemudian kita tambahkan kabel jumper di samping kaki resistor. Lalu kita pasangkan pada Arduino pin 8. Kemudian kita pasangkan buzzer 2. Kaki panjang itu positif dan kaki pendek negatif. Kita pasangkan lurus sejajar dengan LED. Kemudian di samping kaki buzzer yang kedua kita tambahkan kabel jumper sejajar. Kemudian kita pasangkan dengan Arduino pin 5. Sekian. Jadi pada library kita akan memasukkan RH, di mana di sini digunakan untuk berkomunikasi pada I2C LCD. Kemudian kita akan masukkan input liquid crystal I2CH, karena di sini menggunakan jenis LCD I2C. Kemudian LCD I2C yang digunakan yaitu 0x27, di mana memiliki 16 kolom dan 12 baris. Makanya di sini kami menggunakan liquid crystal I2C dengan 0x27, 16 kolom dan 2 baris. Kemudian kita akan mengkonfigurasi pin sensor ultrasonic, yang dimana di sini kita akan mendefinisikan trik pada sensor ultrasonic pada pin ketiga dan mendefinisikan echo pada sensor ultrasonic pada pin keempat. Kemudian pada variabel pengukuran di sini long duration yaitu lamanya durasi, kemudian float distance dengan satuan cm, kemudian variabel penyesuaian perhitungan jarak, kalibrasi offset, di mana cost float, di mana jarak penyesuaian yaitu 0,0 cm, kemudian const float jarak maksimal yaitu sepanjang
150,0 cm. Di mana dengan variabel untuk menyimpan hasil jarak akhir dengan menggantikan validasi yaitu float jarak terukur. Selanjutnya pada void setup di sini hanya digunakan satu kali, di mana kita akan menginisialisasi serial opsional dan yang pertama serial, kemudian serial print, di mana uji aktivasi sensor dan LCD. Kemudian inisialisasi LCD menghidupkan LCD dan menampilkan backlight pada LCD. Kemudian kita akan menginisialisasi pin sensor ultrasonic ini mana dengan penulisan pin mode trig pin sebagai output dan pin mode echo pin sebagai input, yang dimana gelombang yang dihasilkan pada trig akan diterima oleh echo sebagai input. Kemudian tampilan uji aktivasi LCD clear, LCD bersih, kemudian LCD set cursor, kemudian LCD print di sini akan menampilkan LCD I2C oke. Kemudian dengan jeda 2 detik. Kemudian fade loop di sini digunakan secara berulang-ulang, yang dimana membersihkan pin trig dengan digital write trig pin rendah dengan waktu 2 mikrosecond. Kemudian trig akan mengirimkan pulse dengan digital width trig pin dengan tinggi pada kecepatan 10 mikrosecond. Kemudian digital width akan kembali rendah. Kemudian baca durasi waktu tempuh dengan duration sama dengan pulse in, echo pin tinggi, kemudian hitung jarak cm dengan rumus standar float jarak mentah sama dengan durasi 0,034 dibagi 2. Kemudian terapkan penyesuaian jarak menggantikan logika kalibrasi yaitu float jarak sama dengan jarak mentah plus jarak penyesuaian. Selanjutnya jarak batasan jarak. Jika jarak lebih besar daripada jarak maksimal, maka jarak sama dengan jarak maksimal. Kemudian jika jarak lebih kecil daripada 0, maka jarak sama dengan 0,0 cm. Menyimpan hasil perhitungan akhir yaitu jarak terukur sama dengan jarak. Tampilan hasil uji ke LCD clear bersih, kemudian LCD set cursor 0,0, kemudian jarak LCD print yaitu jarak terukur, kemudian LCD set cursor 0,1, kemudian LCD print jarak terukur 1, artinya tampilan jarak dengan 1 desimal. Dengan LCD print di sini akan menampilkan jarak yang terbaca oleh sensor ultrasonik yang akan ditampilkan dalam satuan cm. Kemudian tampilan hasil uji ke serial monitor yaitu serial print jarak, kemudian serial print jarak terukur 1 dengan tampilan jarak desimal, kemudian serial print dengan satuan cm. Selanjutnya jeda pengukuran yaitu 1 detik. Data Excel atau hasil Excel kalibrasi yang dihasilkan oleh kelompok kami, yakni sensor jarak. Baik, di sini ada tabel yang pertama yang dimana jarak pengulangan 1 sampai 80. Pengulangannya ada 1, 2, dan 3, yang dimana terdapat 80 data. Jadi 80 kali 3 yakni 240 data kan. Selanjutnya di sini kita menyesuaikan aja karena kelompok kami tuh tidak memakai sampel-sampel seperti kelompok yang lain. Kami hanya menggunakan penggaris untuk sebagai media pengukurannya.
Jadi jarak pengulangan 1 sampai 80 pada pengulangan jarak pertama itu 1, yang kedua juga 1, yang ketiga juga 1, begitu juga dengan dan seterusnya. Di sini. Nih, 80 dan ini nilai rata-ratanya. Nah, selanjutnya untuk tabel kedua yakni pengulangan pengukuran yang dimana terjadi juga 3 kali pengukuran. Terus ada hasil 240 data, yang dimana 80 kali 3 kan 240 data. Jadi di sini nomor pertama pengulangan pengukuran pertama mendapatkan hasil 1,7, pengulangan pengukuran kedua mendapatkan hasil 1,9, yang ketiga 1,5. Selanjutnya percobaan kedua pengulangan pengukuran pertama mendapatkan hasil 2,6, yang kedua 2,9, yang ketiga 2,8. Selanjutnya, yang ketiga, pengulangan pengukuran pertama mendapatkan hasil 3,3, yang kedua 3,7, yang ketiga 4,1. Selanjutnya, nomor 4, pengulangan pengukuran pertama mendapatkan hasil 3,8, yang kedua 3,9, yang ketiga 4,7. Selanjutnya, nomor 5, pengulangan pengukuran pertama mendapatkan hasil 5,7, yang kedua 5,9, yang ketiga 5,6. Yang keenam, pengulangan pengukuran pertama mendapatkan hasil 6,6, yang kedua 6,8, yang ketiga 7,3. Selanjutnya, nomor 7, pengulangan pengukuran pertama mendapatkan hasil 7,9, yang kedua 8,2, yang ketiga 7,8. Selanjutnya, di sini ada yang ke-8 yakni 8,7, 9,2, 8,6. Selanjutnya yang ke-9, pengulangan pengukuran pertama mendapatkan hasil 9,2, 9,7, dan 9,6. Selanjutnya yang ke-10, pengulangan pengukuran pertama mendapatkan hasil 10,3, 10,7, 11,2. Selanjutnya di sini sampai 80 data hasilnya. Dan terjadi pengulangan pengukuran sebanyak 3 kali. Jadi ada 240 data. Dan di sini untuk nilai rata-ratanya. Nih, untuk nilai rata-ratanya terstruktur dan efisien. Berarti membuktikan bahwasannya kelompok kami melakukan dengan cukup baik. Selanjutnya di sini ada mengenai penjelasan tentang kurva kalibrasi. Pada grafis ini ditampilkan kurva kalibrasi sensor jarak. Sebuah horizontal atau sumbu X menunjukkan nilai jarak sebenarnya. Sedangkan pada sumbu Y menunjukkan nilai hasil pembacaan sensor. Nih, titik-titik biru pada grafik merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari beberapa percobaan kelompok kami, yakni kelompok sensor jarak. Nah, dari titik-titik tersebut kemudian dibuat garis yang menggambarkan hubungan antara jarak sebenarnya dengan jarak yang terbaca oleh sensor. Setelah itu, titik-titik biru ini pada grafik kan diperoleh dari hasil percobaan. Setelah itu persamaan garis yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,9917 X terus 0,8665 yang menunjukkan bahwa hubungan antara jarak input dan output sensor ini bersifat baik. Nilai gradien yang mendekati 1 menandakan bahwa sensor memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dan baik dalam pembacaan perubahan jarak tersebut. Selain itu, di sini ada R yang dimana menunjukkan sebesar 0,9996. Menunjukkan bahwa tingkat kecocokan data terhadap garis regresi sangat tinggi. Hal ini berarti hasil pengukuran sensor sangat konsisten dan memiliki kesalahan yang sangat kecil.
Berdasarkan grafik ini dapat disimpulkan bahwa sensor jarak yang digunakan telah terkalibrasi dengan baik dan dapat digunakan untuk pengukuran jarak secara akurat dan dapat diandalkan. Berikut itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang hasil Excel dari kalibrasi dan kurva kalibrasi sensor jarak atau sensor ultrasonik. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat grafik atau kurva dari data Excel kalibrasi. Langkah pertama yaitu kita pergi ke insert, lalu kita pilih scatter, lalu pilih geser ke samping agar tidak menutupi tabel, lalu klik kanan, lalu kita pilih select data, lalu kita tambahkan data, lalu kita namai di serial name. Saya akan menamainya dengan kurva kalibrasi. Lalu kita blok tabel yang pertama sebagai sumbu X. Lalu kita isi tabel yang kedua sebagai sumbu Y. Kita blok tabel yang kedua sebagai sumbu Y. Lalu enter. Oke. Lalu sudah jadi ini kurva yang telah dibentuk dari dua tabel data Excel kalibrasi. Lalu langkah selanjutnya klik kanan, lalu pilih scroll ke bawah. Kita beri centang pada dua kolom dari bawah. Kita centang, lalu begini hasilnya. Lalu ketika dicentang akan muncul persamaan Y dan X, sumbu Y dan X-nya. Mengukur durasi pantulan gelombang pada ekopin. Rumus jarak yaitu jarak mentah sama dengan durasi dikali 0,034 dibagi dengan 2. Kemudian ada rumus validasi yaitu validasi sama dengan jarak dikurang 0,8665 dibagi 0,9917. Kemudian logika indikator jarak 2 LED dan 2 buzzer. Jika jarak batas dekat, LED merah on dan buzzer bahaya akan aktif. Kemudian, jika jarak batas sedang, maka LED hijau akan hidup dan buzzer perhatian akan aktif. Kemudian, dan LED merah akan mati. Kemudian, jika jarak lebih besar dari batas sedang, maka semua indikator mati. Nah, selanjutnya pada tampilan LCD, baris pertama akan menampilkan hari, jarak, dan status. Kemudian pada baris kedua akan menampilkan jam, menit, detik, dan waktu tersebut ditampilkan secara real time. Kemudian serial monitor menampilkan tanggal, waktu, jarak hasil validasi, dan status kondisi sebagai monitoring tambahan. Dan yang kedua,
yang ke selanjutnya yaitu pada penyimpanan SD card. Data disimpan dalam format CSV berisi tanggal, hari, waktu, jarak, dan status agar mudah dianalisis menggunakan Excel dengan penamaan file data file sama dengan SD open log file name file read. Kemudian delay 3000, maksudnya setiap pengambilan data akan mengalami jeda selama 3 detik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data dari validasi hasil kerja, yaitu kelompok kami dengan sensor ultrasonik atau sensor jarak. Di sini hasil dari uji validasinya sensor jarak itu ada pengulangan ke-1, pengulangan kedua, dan pengulangan ketiga. Kita melakukan 3 kali pengulangan, 3 taraf, dan 50 kali pengulangan dalam 1 taraf. Pada pengulangan pertama, taraf pertama itu 2,7, 2,6, dan seterusnya. Pada taraf kedua itu 50 kali pengulangan, ada 1,3, 2,1, dan seterusnya. Lalu pada taraf ketiga dengan 50 kali pengulangan itu ada 1,8, 2,7, dan seterusnya. Lalu ada kalibrator dengan jarak ke-1 taraf, terdiri dari 3 taraf pula dengan 50 kali pengulangan tiap tarafnya. Pada taraf pertama ini jaraknya berurutan dari 1 sampai 50 dengan ini rata-ratanya. Rata-rata dari sensor jarak itu tadi 1,9, 2,4, dan seterusnya. Lalu ini rata-rata dari kalibrator itu berurutan dari 1 sampai 50 kali pengulangan. Lalu di sini juga ada kurva dari data hasil kalibrasi. Di sini kurva kami dari bawah naik ke atas sehingga hasil uji kinerja kita itu baik, sangat baik, karena kurva bertahap membentuk seperti tangga. Bisa dilihat di sini itu adalah kurva validasi dari kelompok kami. Mungkin itu saja dari data validasi kami. Terdapat tabel sensor jarak, kalibrator, dan kurva. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghitung R kuadrat atau coefficient of determination. Pada grafik validasi ini terdapat nilai R kuadrat atau coefficient of determination. Nilai R kuadrat menunjukkan seberapa baik data hasil pengukuran mengikuti garis regresi yang terbentuk. Jadi berdasarkan grafik nilai R2 sama dengan 0,999, yang berarti bahwa 99,99% variasi data pengukuran dapat dijelaskan oleh model garis yang lurus seperti pada gambar grafik validasi ini. Yang digunakan nilai ini sangat mendekati 1, sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara variabel input dan output bersifat sangat kuat dan linear. Semakin mendekati nilai 1, maka semakin kecil penyimpangan data terhadap garis regresi. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesalahan pengukuran sangat rendah dan hasil pembacaan sensor memiliki konsistensi yang lebih baik dan sangat baik. Dengan hasil R2 yang tinggi seperti pada grafik validasi ini, dapat disimpulkan bahwa hasil kalibrasi dan validasi sensor sudah sangat baik, sehingga sensor layak digunakan untuk proses pengukuran jarak secara akurat dan andal.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, program sensor ultrasonik pada uji kinerja sensor ultrasonik. Di sini pada baris pertama yaitu ada baris library, di mana di sini terdapat include WRH, yang dimana digunakan untuk komunikasi I2C antara Arduino dengan LCD dan RTC. Kemudian include SDH digunakan untuk membaca dan menulis data pada SD card. Kemudian ada include RTC LIBH digunakan untuk mengakses modul RTC DS3231. Kemudian ada include liquid crystal I2CH digunakan untuk mengontrol LCD 16x2 berbasis I2C. Kemudian inisialisasi objek RTC DS3231 digunakan untuk membaca objek RTC untuk membaca waktu dan tanggal. Kemudian liquid crystal I2C LCD 0x27 dengan 16 kolom 2 baris, di mana LCD ini digunakan untuk mengatur LCD dengan alamat I2C 0x27 dengan ukuran 16x2. Kemudian pendefinisian pin. Eh, pada define trik pin 3 yaitu pin pemicu gelombang ultrasonik, kemudian echo pin 4 yaitu pin penerima pantulan gelombang, kemudian LED dekat digunakan untuk LED indikator jarak dekat, kemudian LED sedang pada pin 8 indikator jarak sedang, dan buzzer dekat pada pin 6 digunakan untuk buzzer pada kondisi bahaya, dan buzzer sedang pin 5 buzzer untuk kondisi perhatian, dan juga SDCS pada pin 10 yaitu pin shift selection modul SD card. Kemudian variabel jarak. Eh, Kalibrasi offset digunakan untuk koreksi hasil pengukuran sensor. Batas dekat menentukan batas jarak bahaya, dan batas sedang menentukan batas jarak perhatian, dan jarak maksimal membatasi jarak maksimal pembacaan sensor. Kemudian nama file log, const chart log file name jarak txt untuk diseragamkan. Kemudian eh, pada variabel jarak, kemudian fungsi get hari, yang dimana fungsi ini mengubah nilai numerik hari dari RTC 0 sampai 6 menjadi nama hari dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami pada LCD dan data log. Kemudian fungsi print double digit, yaitu fungsi ini memastikan format jam, menit, dan detik selalu 2 digit, misalnya 09 bukan 9. Kemudian pada fungsi setup pada serial begin 9600 digunakan untuk mengaktifkan komunikasi serial. Kemudian LCD init dan LCD backlight untuk mengaktifkan LCD. Kemudian pin mode mengatur fungsi setiap pin sebagai input dan output. Kemudian digital write dan note tone memastikan LED dan buzzer mati saat awal sistem. Kemudian menampilkan identitas kelompok pada LCD. RTC Bigen digunakan untuk inisialisasi RTC. Kemudian RTC adjust digunakan untuk mengatur waktu otomatis sesuai waktu kompilasi. Kemudian SD begin digunakan untuk inisialisasi SD card dan membuat file log jarak. Kemudian fungsi loop, di mana trik pin memberi pulse high selama 10 mikrodetik untuk memancarkan gelombang ultrasonik. Pulse mengukur durasi pantulan gelombang pada echo pin. Rumus jarak
Rumus jarak yaitu jarak mentah sama dengan durasi dikali 0,034 dibagi dengan 2. Kemudian ada rumus validasi yaitu validasi sama dengan jarak dikurang 0,8665 dibagi 0,9917. Kemudian logika indikator jarak 2 LED dan 2 buzzer. Jika jarak batas dekat, LED merah on dan buzzer bahaya akan aktif. Kemudian, jika jarak batas sedang, maka LED hijau akan hidup dan buzzer perhatian akan aktif. Kemudian, dan LED merah akan mati. Kemudian, jika jarak lebih besar dari batas sedang, maka semua indikator mati. Nah, selanjutnya pada tampilan LCD, baris pertama akan menampilkan hari, jarak, dan status. Kemudian pada baris kedua akan menampilkan jam, menit, detik, dan waktu tersebut ditampilkan secara real time. Kemudian serial monitor menampilkan tanggal, waktu, jarak hasil validasi, dan status kondisi sebagai monitoring tambahan. Dan yang selanjutnya yaitu pada penyimpanan SD card. Data disimpan dalam format CSV berisi tanggal, hari, waktu, jarak, dan status agar mudah dianalisis menggunakan Excel dengan penamaan file data file sama dengan SD open log file name file read. Kemudian delay 3000, maksudnya setiap pengambilan data akan mengalami jeda selama 3 detik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai Excel uji kinerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada sheet yang kedua. Di sini akan menjelaskan tentang kecepatan pengukuran pada setiap rujukan. Pada rujukan yang pertama diperoleh sebesar 3,06, kemudian pada rujukan kedua diperoleh sebesar 2,70, pada rujukan yang ketiga diperoleh sebesar 1,87 detik, pada rujukan yang keempat diperoleh sebesar 2,77 detik, pada rujukan yang kelima diperoleh sebesar 2,23 detik, pada rujukan yang keenam diperoleh sebesar 3,19 detik, pada rujukan yang ketujuh sebesar 3,27 detik, dan pada rujukan ke-8 sebesar 2,80 detik. Dengan rata-rata diperoleh sebesar 2,73 detik. Terus selanjutnya respon alat ukur. Pada rujukan yang pertama diperoleh sebesar 5,3 detik. Kemudian pada rujukan yang kedua selama 5,2. Kemudian rujukan ketiga sebesar 5,6. Pada rujukan yang keempat 5,1. Pada rujukan yang kelima 6,1. Dan pada rujukan yang ke-6 5,9, pada rujukan yang ke-7 sebesar 5,6, dan rujukan yang ke-8 diperoleh sebesar 5,4, diperoleh rata-rata selama 5,5 detik. Nah, di sini kecepatan rata-rata pengukuran alat ukur selama 2,73 detik dan nilai standar deviasi alat ukur sebesar 0,63481. Kemudian respon alat ukur selama 5,5 detik. Selanjutnya di sini pada grafik yang telah dibuat pada uji kinerja, yaitu pada rujukan 1 diperoleh grafik stabil, terus pada rujukan yang kedua grafiknya juga stabil, pada rujukan yang ketiga juga stabil, pada rujukan yang keempat stabil, pada rujukan yang kelima sedikit tidak stabil, kemudian pada rujukan yang ke-6 stabil, rujukan yang ke-7 stabil, dan rujukan yang ke-8 stabil. Jadi alat ukur
sensor ultrasonik mengalami ketidakstabilan pada nilai rujukan yang ke-5 dengan nilai rujukan sebesar 35,27. Kali ini saya akan membacakan tentang kesimpulan dari sensor jarak atau sensor ultrasonik. Jadi kesimpulannya ialah sensor jarak merupakan komponen penting dalam sistem otomatisasi modern yang mampu mendeteksi dan mengukur jarak objek tanpa kontak langsung. Teknologi ini memberikan data yang cepat, akurat, dan aman, sehingga sangat mendukung berbagai aplikasi seperti robotika, industri, kendaraan, dan pertanian. Dengan kemampuannya meningkat, efisiensi serta mengurangi kesalahan manusia, sensor jarak menjadi salah satu perangkat yang terus berkembang dan semakin dibutuhkan dalam era digital saat ini. Saran atau masukan untuk pada sistem kinerja sensor ultrasonik ialah agar penggunaan sensor jarak semakin optimal, diperlukan pemilihan jenis sensor yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi seperti sensor ultrasonik. Penggunaan juga disarankan melakukan kalibrasi secara berkala untuk menjaga akurasi pengukuran. Selain itu, integrasi sensor dengan sistem kontrol yang baik sangat penting agar data yang dihasilkan dapat diolah secara efektif dan mendukung fungsi otomatisasi secara maksimal. Penutup dari materi sensor jarak atau sensor ultrasonik ialah dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan sistem cerdas, sensor jarak menjadi perangkat yang memiliki peran besar dalam berbagai bidang. Melalui pemanfaatan yang tepat, sensor ini tidak hanya meningkatkan kinerja dan keamanan, tetapi juga membantu menciptakan solusi yang lebih efisien, modern. Harapannya, pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi, kegunaan, dan pentingnya sensor jarak dalam kehidupan dan industri masa kini. Sekian, terima kasih. Sekian video dari kelompok 5. Terima kasih karena telah menyaksikan.